Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar satu grammar penting ya, yaitu conditional sentence. Oke, jadi conditional sentence ini adalah tipe atau kalimat pengandaian. Ya, jadi kalimat yang kita gunakan untuk mengandaikan sesuatu. Apa yang kita andaikan ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Nah, itulah conditional sentence ya. Jadi kalimat yang bisa digunakan untuk mengandaikan sesuatu, berandai-andai. Seandainya, nah itu ya. Dalam bahasa Inggris dia menggunakan if ya, if diikuti sentence. Seandainya saya begini, maka akan begitu. Nah, sekali lagi bahwa pengandaian ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi ya. Oke, nah dalam bahasa Inggris, conditional sentence ini memiliki 4 tipe ya. There are 4 main types of conditional sentence in English. Nah, ini ya tipenya ada 4 ya. Kita langsung masuk yang pertama. Yang pertama namanya zero conditional atau pengandaian tipe 0. Maksudnya adalah is a structure used for talking about general truth. Adalah sebuah pengandaian yang digunakan untuk menyatakan general truth, fakta, ya kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Jadi apa yang kita andaikan ini pasti terjadi begitu ya. Nah, ini zero conditional is used to talk about things which are always true, scientific fact, general truth, and so on. Jadi zero conditional ini ya kita bisa gunakan untuk mengandaikan sesuatu yang pasti akan terjadi seperti itu. Jadi berandai-andai, tetapi kalau kita akan pasti akan seperti itu. Nah, itu zero conditional. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama ini ya, ada if clause, ada main clause. Nah, if clause-nya itu dibentuk dalam present tense ya. If diikuti present tense atau simple present. Caranya adalah subject verb 1. Baru dilanjutkan dengan main clause-nya. Biasanya ada koma ya. Juga dalam bentuk present. Contohnya seperti ini. If you heat the water to 100 degrees, it boils. Kalau kamu panaskan airnya sampai 100 derajat, pasti akan mendidih. Nah, begitu. Jadi pasti ya. Jadi kalau kita lakukan itu pasti akan mendidih. Conditional sentence pengandaian tapi yang pasti akan terjadi. Faktanya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi zero conditional ini mengandaikan sesuatu yang pasti akan terjadi seperti itu. Nah, ini cara membuatnya gitu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah first conditional. Apa dia? First conditional is a structure used for talking about possibilities in a present or in a future. Jadi first conditional ini ya adalah tipe pengandaian tipe 1 yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang masih mungkin terjadi ya, saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita andai-andaikan itu masih mungkin terjadi, kemungkinannya masih sangat tinggi. Ya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. First conditional used to talk about things which are possible in the present or in the future. Things which may happen. Nah, jadi conditional tipe pertama ini ya kita nyatakan untuk menyatakan pengandaian yang apa yang kita andaikan itu masih sangat mungkin terjadi ya saat ini ataupun di masa yang akan datang. Cara membentuknya adalah sama if clause sama main clause ya. If clause-nya dalam bentuk present ya, sama ya. If diikuti present simple atau simple present tense. Simple present tense itu cara membuatnya subject ditambah verb pertama itu simple present tense ya. Terus main clause-nya dalam bentuk future simple ya, beda ya. Nah, ini future simple. Caranya adalah subject ditambah will terus verb 1. Sekali lagi, subject ditambah will terus verb 1. Ya. Seperti contohnya ini, if you study hard, nah ini present ya, you study ini verb 1. If you study hard, kalau kamu belajar sungguh-sungguh saat ini, gitu ya, you will pass the test. Kamu akan lulus tesnya. Nah, ini masih sangat mungkin terjadi. Jadi kalau kita ngomong sama teman kita, if you study hard, you will pass the test. Kalau kamu mau belajar dengan sungguh-sungguh, kamu pasti bisa lulus tesnya. Nah, gitu ya. Jadi kemungkinannya sangat tinggi. Kalau kita lakukan pekerjaan itu sekarang, belajar dengan sungguh-sungguh,
kita pasti memiliki kemungkinan besar untuk lolos karena kita sudah persiapan gitu ya. Jadi apa yang kita katakan atau apa yang kita andaikan di pertama ini masih sangat mungkin ya, 90% kemungkinannya untuk terjadi ya. Tapi juga bisa tidak terjadi begitu ya. Nah, itulah conditional tipe pertama. Kemungkinannya masih sangat tinggi apa yang kita sampaikan, baik hari ini maupun besok. Selanjutnya, second conditional atau conditional tipe kedua ini is structure used for talking about unreal situation in the present or in a future. Jadi conditional tipe kedua ini ya digunakan untuk menyatakan atau mengandaikan sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi saat ini. Jadi apa yang kita andaikan itu saat ini tuh sudah tidak terjadi ataupun di masa yang datang itu ya sudah tidak terjadi. The second conditional is used to talk about things which are unreal atau not true atau not possible in a present or in a future ya. Things which don't or won't happen. Jadi conditional tipe kedua ini sesuatu yang sudah tidak terjadi atau tidak kita inginkan untuk terjadi. Artinya apa yang kita sampaikan itu tidak terjadi gitu ya. Sesuatu yang berkebalikan dengan kenyataannya saat ini. Contohnya begini, cara membuatnya begini. Sama ya, if clause sama main clause. If clause-nya dalam bentuk past tense. Nah, ini yang kalian harus pahami. Kalau kalau yang pertama tadi menggunakan present, yang second conditional ini menggunakan past tense. If diikuti past tense atau simple past ya. Simple past itu rumusnya subject tambah verb kedua. Kalau yang ini tadi verb 1, past tense itu verb kedua. If subject verb kedua ya. Main clause-nya ya dalam bentuk would ya. Jadi kalau ini tadi pakai will diganti pakai would, subject terus diikuti would tambah verb ke 1 ya. Seperti contoh ini, if I had $1 million, kalau saya sudah memiliki ya miliaran dolar atau uang yang banyak gitu ya, I would buy a big house. Saya akan membeli rumah yang besar gitu ya. Jadi kalau saya sudah memiliki uang yang banyak, mengandaikan begitu ya, kalau saya nanti punya uang banyak, artinya sekarang dia belum punya uang banyak ya. Nah, perbedaannya adalah ini, I tadi will, ini sekarang would. I would buy. Nah, ini yang kalian harus pahami. Jadi tidak menggunakan will lagi, tapi would. Bisa would, bisa could, bisa might ya. I would buy a big house. Saya akan membeli rumah baru. Nah, kalimat ini artinya dia tidak membeli rumah baru karena dia tidak punya uang. Ya, jadi pengandaian ini sudah tidak terjadi. Artinya sesuatu yang berkebalikan dengan kenyataannya. Kenyataannya saat ini ya dia tidak punya uang sehingga dia tidak bisa membeli rumah besar gitu ya. Dia hanya berandai-andai, berkhayal. Yang kenyataannya tidak seperti itu. Nah, second conditional ini ya kita bisa gunakan begitu ya untuk menyatakan sebuah pengandaian yang sudah tidak terjadi. Which don't or won't happen. Sudah tidak mungkin terjadi saat ini atau di masa yang akan. Selanjutnya yang ketiga namanya adalah third conditional ya. Adalah is a structure used for talking about unreal situation in the past. Jadi apa yang kita andaikan di masa lalu sudah tidak mungkin terjadi. Ya, tipe yang ketiga ini adalah pengandaian yang sudah tidak mungkin terjadi di masa lampau. Jadi masa lampau saja sudah tidak mungkin terjadi. Apalagi sekarang kan gitu ya. The third conditional is used to talk about a thing which did not happen in the past. Adalah tipe yang ketiga ini adalah pengandaian yang sudah tidak mungkin terjadi di masa lalu. Ya, jadi di masa lalu sudah tidak mungkin terjadi, apalagi sekarang begitu ya. Baik, cara membuatnya adalah itu. If clause, if-nya dalam bentuk past perfect. Ya. Jadi if past perfect itu caranya subject ditambah head terus verb ketiga. Sekali lagi, past perfect itu subject tambah head sama verb ketiga. Ya. Terus dilanjutkan dengan main clause-nya ya. Ini would, have sama past participle atau verb ketiga ya.
subject, ada would, ada have. Nah, ini yang kalian harus pahami ya perbedaannya. Would have, verb ketiga. Nah, itu adalah third conditional. Sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi di masa lampau. Masa lampau saja sudah tidak terjadi. Apalagi sekarang, gitu ya. Dulu kalau saya, nah ada kata dulunya. Dulu kalau saya belajar sungguh-sungguh, saya dulu mungkin sudah ngambil jurusan kedokteran. Artinya dulu saja sudah tidak ngambil kedokteran. Apalagi sekarang kan begitu ya. Jadi sebuah pengandaian yang dulu sudah tidak terjadi. Nah, gitu ya. Contohnya seperti ini. If I had studied harder, kalau dulu saya belajar dengan sungguh-sungguh, I would have passed the exam. Dulu saya pasti akan lulus. Nah, ini cerita masa lalu yang dia regretting. Ya, jadi mungkin ada penyesalan ya. Wah, dulu kalau saya belajar keras mungkin saya akan lolos. Kenyataannya dulu dia tidak lolos. Nah, begitu ya. Jadi, sekali lagi, conditional tipe ketiga ini digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi di masa lalu. Ya, maupun juga sekarang ya. Jadi kalau dulu sudah tidak terjadi ya sekarang berarti tidak terjadi. Nah, gitu ya. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Nah, seperti ini. Zero conditional sentence. Use, choose. Nah, kita langsung aja ya ini. If Jane eat too much chocolate, kalau Jane terlalu makan banyak coklat, she get sick. Dia akan sakit. Nah, jadi lihat ini verb 1. Jane eats. Ini verb ke-1 ya. Ini juga get sick. Dan ini juga verb 1. Present. Ini artinya zero conditional. Jadi kalau kita ngomong ini, kalau Jane terlalu banyak makan coklat, pasti, nah ada kata pastinya, dia akan sakit. Nah coba makan coklat, misalkan satu mobil dimakan sendiri, pasti ya akan, ya faktanya mungkin kita akan sakit perut. Nah begitu ya. Jadi zero conditional ini adalah fakta, yang pengandaian yang bersifat fakta. If you don't eat, kalau kamu tidak makan, you die. Kamu bisa mati. Nah, bisa coba kalau kamu, ya. Nah, begitu ya. Oke, nah itu yang zero. Sekarang contohnya yang tipe 1, seperti contoh ini ya. If you don't study, kalau kamu tidak belajar, you will fail the test. Kamu akan gagal tesnya. Coba kamu lakukan ya. Kalau kamu tidak belajar, kalau pas mau ujian, pasti kamu kemungkinan besarnya tidak lolos. Nah, begitu ya. I lend you my umbrella if you need it. Saya akan meminjamimu umbrella kalau kamu membutuhkannya. Nah, coba jika kita betul-betul butuh terus kita pinjam. Nah, ini kita akan sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Selanjutnya contoh yang kedua, if you left your job, you could travel around the world. Ya. Kalau kamu leave your job, kalau kamu resign atau keluar dari pekerjaanmu, you can travel around the world. Kamu bisa mengunjungi atau travel, berjalan-jalan ke penjuru dunia. Nah, artinya kalimat ini sudah tidak terjadi saat ini ya. Artinya ya dia ini tidak mau keluar dari pekerjaannya, sehingga dia tidak bisa jalan-jalan kemanapun di dunia ini. Jadi mungkin dia ingin pergi ke seluruh dunia, tapi dia tidak mau melepas pekerjaannya. Maka dia berandai-andai ya, kalau kamu mau keluar dari kerja, kamu bisa jalan-jalan. Nah, ini artinya pengandaian saat ini tidak terjadi. Jadi dia tidak bisa bepergian ke mana-mana karena dia tidak mau melepaskan pekerjaan. Lagi, if you were nicer to him, kalau kamu ramah terhadapnya, ya, he might lend you the money. Dia mungkin akan meminjamimu uang. Kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya dia tidak dipinjami uang karena mungkin dia tidak ramah. Jadi pengandaian yang kedua ini tidak mungkin terjadi saat ini. Apa yang kita omongkan sekarang ini tidak terjadi. Ya, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, conditional yang tidak mungkin terjadi di masa lampau. Ya, contohnya ini.
If he hadn't fallen asleep while driving, kalau dulu dia tidak ketiduran selama nyetir, gitu ya, he wouldn't have crushed his car. Dia tidak akan tabrakan atau menabrak, ya, dia tidak akan apa namanya, yaitu tabrakan mobil. Nah, gitu. Jadi kalau dulu dia tidak ngantuk, gitu ya, dia tidak akan kecelakaan tabrakan mobil. Nah, gitu. Artinya ya waktu itu dia tabrakan. Ya. Tapi diandai-andai karena kalau kamu dulu ndak nyetirnya nggak ngantuk ya mungkin kamu tidak tabrakan. Nah, gitu ya. Lagi, I wouldn't lost my job if I hadn't been late for work. Saya tidak akan kehilangan pekerjaan kalau saya tidak terlambat bekerja. Saya dulu mungkin tidak kehilangan pekerjaan kalau saya tidak telat dalam bekerja. Ini penyesalan ya. Jadi kenapa dulu saya itu kok eh, apa namanya telat bekerja? Akibatnya ya saya kehilangan pekerjaan di masa lampau. Jadi artinya sebenarnya dia masih ingin bekerja. Nah, tetapi karena dia selalu telat, maka dia kehilangan pekerjaan. Nah, inilah pengandaian yang sudah tidak mungkin terjadi di masa lampau. Nah, begitulah tadi ya semua tipe dari conditional sentence. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komen. Ya, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.